hari ini di dalam dunia politik istilah itu kayaknya kelihatan tuh. Sekali surat keluar, dua pulau terguncang. Satu pulau Istana, satu pulau di Solo. Pulau Istana dalam hal ini adalah presiden dan istilah umumnya adalah pemerintah. Tiba-tiba membuat semacam definisi baru apa yang dimaksud dengan retreat, yang tidak hanya berkenaan dengan kehadiran kepala daerah, tapi boleh juga wakil kepala daerah atau bahkan boleh diwakili oleh sekretaris daerah. Prabowo segera mengambil sikap, karena kalau Anda membiarkan situasi gini, ini makin hari makin memanas. Ya kan, apalagi Hasto sudah dijadikan tersangka. Pertanyaannya, siapa itu orang-orang di KPK? Orang juga tahu sudah jadi rahasia KPK itu adalah pilihan-pilihannya orang Jokowi. Betul. Artinya dengan disangkakannya Hasto itu sama dengan KPK sedang menjalankan perintah Jokowi dan sedang sakit hati sama Bu Megawati, karena Megawati udah nggak mau temui Jokowi. Jokowi aja yang maksa-maksa mau ketemu, tapi Meganya nggak mau ketemu. Ya kan, ngapain juga Mega mau ketemu dengan pengkhianat partai macam Jokowi? Ya kan, yang membersakarkan dia apa segala macam. Walaupun dia muter-muter temui Sri Sultan, ini temui siapa-siapa, itu kan sebenarnya dalam rangka upaya ingin meminta difasilitasi agar ketemu dengan Megawati, dan Megawati menolak untuk itu. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar. Jadi menurut saya, kepala-kepala daerah, setelah Anda kembali ke daerah, sudah saatnya melakukan perlawanan kepada menteri-menteri, kepada presiden, manakala kebijakan itu dianggap merugikan kepentingan rakyat di daerah. Karena hakikatnya otonomi daerah yang kami perjuangkan pada tahun 98 untuk membangkitkan rasa keadilan rakyat, untuk melindungi sumber-sumber potensi kekayaan di daerah itu dan seluruh keragaman potensi yang tersedia, dan berdiri sejajar antara daerah dan pusat. Tidak boleh sentralistik itu dianggap sebagai satu kekuasaan yang absolut. Dalam ruang demokrasi, dalam prinsip desentralisasi, posisi daerah dan pusat sama, hanya perbedaan pada pembagian kewenangan. Jadi misal program makan bergizi gratis atau program-program nasional yang dianggap tidak mewakili rasa keadilan daerah bisa ditolak, karena desentralisasi itu satu prinsip kemandirian, moralitas, kearifan lokal yang tidak boleh dicemari oleh intervensi kepentingan pusat. Daerah, kepala daerah, masyarakat harus bersatu. Pakar klaim seluruh kepala daerah harusnya ikut retret di Magelang. Retret atau kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah harusnya wajib diikuti oleh para kepala daerah. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Mahmid, ikut menanggapi isi surat Megawati Soekarno Putri yang memerintahkan Kepala Daerah PDI Perjuangan atau PDIP menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. Fahri menilai idealnya kegiatan pembekalan itu harus dan wajib diikuti oleh para kepala daerah, sebab kegiatan ini dia pandang sebagai urusan pemerintahan yang berdimensi publik. Idealnya harus dan wajib mengikuti retret sebab kegiatan itu harus dipandang sebagai urusan pemerintahan yang berdimensi publik. Kegiatan retret itu kan dibiayai oleh negara yang berorientasi pada aspek pelayanan publik. Jelasnya kepada Bisnis Minggu tanggal 22 bulan 2 2025. Artinya, lanjut dia, tujuan retret adalah kepala daerah menjadi abdi negara yang berlangsung bekerja dengan visi kebangsaan, bukan lagi membawa visi partai politik tertentu, ujarnya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB ini melihat kegiatan Red Kepala Daerah memiliki legal basis yang kokoh, serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi dan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat. Fahmi berujar menilik spiriit pasal 376 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni agar kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara. Jadi pada hakikatnya, Red ini merupakan program pemerintah yang urgent serta strategis atau disebut important and strategic program, tuturnya. Akan tetapi, Fahri menekankan bila tidak mengikuti, tak semua hal yang diatur dan diwajibkan oleh undang-undang dapat berwujud menjadi sanksi hukum, termasuk soal Red kepala daerah ini. Tetapi secara moral dalam tata pemerintahan itu merupakan sebuah keniscayaan sehingga wajib ditaati, pungkasnya. Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara Rekret pada 21–28 Februari tahun 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan akan mengikuti Red di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294 atau IN atau DPP atau 2 atau 2025 yang ditanda tangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Kamis tanggal 20 bulan 2 2025. Dalam surat yang sama, Presiden kelima Republik Indonesia itu mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menahan Sekjen partainya, Hasto Kristianto, terkait perkara korupsi. Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya. Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari Cabang Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Penahanan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025, ujar Ketua KPK Setio Budianto.